perpetual FIFO, first in, first out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat dan tentunya masih tetap semangat. Di video kali ini, kita akan membahas kelanjutan mengenai perhitungan nilai persediaan, khususnya metode perpetual LIFO. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita sedikit review mengenai perpetual. Apa itu perpetual? Sistem pencatatan persediaan di mana perusahaan akan melakukan pencatatan terhadap transaksi yang berhubungan dengan persediaan secara terus-menerus. Terus-menerus pada transaksi tersebut terjadi. Dan selanjutnya kita akan membahas metode perpetual LIFO, last in, first out. Di sini sudah ada soal laporan persediaan di mana pada tanggal 20 terjadi transaksi persediaan awal dengan unit 350 sampai dengan tanggal 30 transaksi pembelian dengan unit 100 seharga 10. Mari kita hitung perpetual LIFO. Soal pertama, pada tanggal 20 Desember terjadi transaksi persediaan awal sebesar 350. Maka kita langsung menulis saja persediaan awalnya di kolom persediaan 350 dikali 10 sama dengan 3.500. Kemudian soal kedua, pada tanggal 22 terjadi transaksi pembelian sebanyak 100 unit. Langsung saja tulis pada kolom pembelian yaitu 100 dikali 10 sama dengan 1000. Dan tulis semua di kolom persediaan. Persediaan pertama yaitu 350 dan terjadi transaksi pembelian ditulis kembali 100 dikali 10. Soal yang ketiga, pada tanggal 25 terjadi transaksi penjualan sebesar 150. Karena transaksi yang terjadi adalah penjualan, maka tulis di kolom HPP unit, yaitu 150. Karena ini metode LIFO, last in first out, terakhir masuk, pertama keluar, maka yang kita pakai adalah yang persediaan terakhir, yaitu sebesar 100 kali 10. Kita tulis pada HPP 100 kali 10 sama dengan 10. Karena transaksinya sebanyak 150, maka kurang 50 unit. 50 unit kita ambil pada persediaan yang pertama. 350 kita ambil 50. Dengan harga kita memakai yang persediaan terakhir, yaitu 100 kali 10. Maka untuk persediaan terakhir setelah terjadinya transaksi penjualan ditulis 300 dikali 10. Lalu pada tanggal 27 terjadi transaksi pembelian sebesar 300. Langsung ditulis pada kolom pembelian 300 dikali 12 karena harganya 12 sama dengan 3.600. Maka disalin kembali pada kolom persediaan 300 kali 10. 300 kali 10 dapat dari mana? Dari persediaan sebelumnya. Ditulis kembali dan pembelian yang terakhir juga ditulis kembali sebesar 300 dikali 12. Pada tanggal 28 terjadi transaksi penjualan sebesar 400. Maka ditulis pada kolom HPP. Ingat, metodenya LIFO. 400, kita memakai persediaan yang terakhir dulu, yaitu 300 dikali 12. Last in, first out, terakhir masuk, pertama keluar. 300 dikali 12, ditulis, disalin. Kemudian karena penjualannya 400, maka kurang 100.
kita pinjam pada persediaan yang pertama, yaitu sebesar 100. Kita taruh dengan harganya mengikuti 10, itu 100 dikali 10 sama dengan 1000. Dan persediaan akhirnya ditulis sebesar 200. 200 dapat dari mana? Karena 300 dipinjam 100, sisanya 200 dikali 10. Maka hasilnya 2000. Dan untuk transaksi yang terakhir pada tanggal 30, terjadi transaksi pembelian sebesar 100 unit. Maka langsung saja tulis di kolom pembelian 100 dikali 10 sama dengan 1000. Lalu disalin kembali pada kolom persediaan. 200 dikali 10 didapat dari persediaan sebelumnya. Lalu 100 dikali 10 didapat dari transaksi pembelian terakhir. Maka dapat disimpulkan untuk persediaan barang dagang akhir sebesar 3000. Didapat dari mana? Hasil akhir dari persediaan 2000 ditambah 1000 hasilnya 3000. Dan soal yang biasa ditanyakan yaitu mengenai HPP, harga pokok penjualan. Didapat dari mana? Dari jumlah HPP yang terjadi, yaitu 1000 ditambah 500 ditambah 3600 dan ditambah 1000. Hasilnya 6100. Soal selanjutnya yaitu barang siap jual. Barang siap jual. Barang baik pada etalase maupun pada gudang yang siap untuk dijual dengan rumus persediaan awal ditambah pembelian. Persediaan awal sebesar 3.500 dengan pembelian 5.600. Didapat dari mana? Semua yang ada di kolom pembelian itu dijumlah. 1000 ditambah 3.600 ditambah 1000 hasilnya 5.600. Dengan total barang siap jual sebesar 9.100. Dan soal yang biasa ditanyakan kembali, berapa penjualan? Penjualan ini didapat pada soal 150 dikali 15, 400 dikali 15. Dengan total jumlahnya 8.250. Dan soal yang biasa ditanyakan, laba kotor didapat dari penjualan neto dikurang HPP. Karena penjualan netonya hanya terdapat penjualan saja, yaitu 8.250 dikurang HPP 6.100. Dengan laba kotornya sebesar 2.150. Dan ini adalah metode perpetual LIFO, last in first out. Dan selanjutnya ada Q&A di mana terdapat 2 pertanyaan. Soal pertama, 3.500 merupakan hasil akhir dari mana? Dan berapa HPP atau harga pokok penjualan pada metode LIFO? Silakan kalian jawab pertanyaannya dan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.